Welcome to Bike Spot TV, channel menaikkan lifestyle tentang sepeda. Nah, di video kali ini kita akan membahas nama-nama parts yang ada di sepeda. Tiap sepeda itu memiliki parts-partsnya dan ada namanya. Gunanya untuk apa? Nah, untuk kalian yang mau beli sepeda atau mencari barang sesuatu, kalian tahu kalian mau menanyakan apa ke toko tersebut. Jadi, kalian harus paham bagian-bagian sepeda agar kalian gampang. So, sebelum kita mulai video kali ini, gue mau ngingetin kembali untuk kalian tekan tombol lonceng di bawah agar kalian selalu terupdate video terbaru dari Bike Spot TV. Video kita sendiri tayang setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. So, stay tune guys. Nah, oke guys, kita mulai dari atas terlebih dahulu. Yang untuk duduk ini biasanya kita sebut adalah saddle. Nah, di bawah saddle itu ada, kita namakan biasanya seat post. Nah, untuk memperkuat seat post itu, kebetulan di frame gua di bagian sini, ini namanya adalah seat clamp. Nah, kebetulan frame gua itu integrated langsung, jadi seat clampnya tidak terlihat. Biasanya kalau sepeda standar itu ada seperti clamp di seat post itu, namanya seat clamp. Seat clamp gunanya untuk memperkuat seat post ini supaya tidak turun ke bawah. Nah, untuk bagian kokpit di depan ini yang bulat ini kita namakan handlebar. Nah, yang untuk melilitnya ini namanya adalah bar tape. Bar tape. Nah, yang untuk pergantian gigi ini namanya adalah shifter. Nah, shifter itu dibagi lagi. Ini adalah untuk rem. Yang ininya adalah shifting untuk gear. Jadi kalau kebetulan gua Dura S, yang atas ini depan ini naik, yang bawah ini adalah turun. Biasanya sebelah kanan adalah untuk belakang, yang kiri biasanya untuk depan. Berikutnya adalah yang panjang ini adalah stem. Biasanya kita sebut stem. Nah, stem itu biasanya tergantung tiap orang beda-beda untuk panjangnya. Ini bisa di-adjust. Kebetulan ini integrated langsung nyatu antara stem dan handlebar. Nah, oke guys, kita akan ke bawah. Nah, di bawah ini untuk pijakan itu ada namanya pedal. Pedal itu menyatu dengan yang namanya crank. Nah, untuk area panjangnya itu disebut biasanya arm crank. Sedangkan untuk buletan besar ini biasanya kita sebut adalah chainring. Nah, untuk road bike sendiri memiliki 2 chainring. Nah, di tengahnya crank itu ada namanya BB. Kita sebut BB atau bottom bracket, tempat seperti bearing seperti itu. Nah, untuk memindahkan gear di crank itu ada namanya FD, front derailleur. Nah, untuk menyambungkan ke gear belakang itu namanya adalah rantai. Oke, kita akan ke belakang. Nah, di belakang gear yang banyak ini kita menyebutnya adalah sprocket. Nah, sprocket ini juga memiliki banyak rasio. Itu berpengaruh pada medan yang biasa kita lalui di sepeda. Jadi kalau misalnya tanjakan, rasionya akan berbeda ketika kita main pada saat jalannya rata. Mungkin next video kita akan membahas itu. So, untuk memindahkan gear tersebut itu ada namanya RD atau kita sebut rear derailleur. Nah, untuk wheelset, kenapa dinamakan wheelset? Karena dia menjadi satu kesatuan yang bagian luar ini
ini adalah namanya rim. Untuk yang ini kita biasa namanya jari-jari. Ujungnya untuk setel itu biasanya adalah nipple. Dan bagian tengah ini kita biasa sebut dengan hub. Untuk kesatuannya biasa disebut oleh kita adalah wheel set, karena dia satu set dari parts-parts tersebut. Oke. Nah, kebetulan di frame ini dia menggunakan rim brake. Nah, ini adalah bagian rem. Karena dia ngerem menggunakan rim, maka disebut adalah rim brake. Kalau misalnya ada disc, itu biasa kita sebut adalah disc brake. Nah, untuk rem sendiri ada dua, rem depan sama rem belakang. Untuk ban depan sendiri sama wheel setnya. Yang bawah kita sebut adalah hub, jari-jari, nipple untuk setting, dan juga yang hitam ini adalah rim. Nah, untuk rim sendiri biasanya kita harus tahu depth-nya berapa, tergantung pada medan yang biasa kita lalui saat sepeda, yaitu tanjakan atau rata. Nah, untuk membukanya itu seperti baut itu kita biasanya sebutnya quick release, seperti itu. Nah, untuk yang lain ada parts-parts yang untuk tempat minum, biasa kita sebut adalah bottle cage. Tiap sepeda biasanya dua, seperti ini, bottle cage. Untuk bagian komputer sepeda itu ada mounting. Oke guys, untuk frame sendiri itu ada nama-namanya. Kita mulai dari depan. Untuk bagian depan ini adalah fork. Di atas fork itu ada, kita sebut adalah head tube. Nah, di atas head tube itu untuk biasanya ada seperti tubular ke atas dan ditahan oleh headset untuk supaya bisa steeringnya bisa seperti ini penahannya. Nah, biasanya ada tambahan lagi di atasnya untuk mengejas rendah apa tingginya kita punya handlebar, itu ada namanya spacer. Kebetulan gua spacernya udah nggak ada, jadi habis. Nah, untuk menutup dan menekan fork ke handlebar ditutup oleh yang namanya cap, seperti ini. Nah, di atas ini adalah namanya top tube. Di bawah ini kita sebut adalah down tube. Untuk yang tengah ini menyangga tempat duduk kita namakan adalah seat tube. Nah, untuk yang miring ini kita sebut adalah seat stay. Yang bawah adalah chain stay. Oke guys, itu dia tadi istilah-istilah yang ada di bagian frame. Nah, kalian harus tahu karena biasanya tiap frame atau merek frame itu walaupun size-nya sama, tapi biasanya ukuran head tube-nya beda atau ukuran seat stay-nya beda. Kalian harus paham supaya pas kalian mau mencari frame, kalian tahu ukuran pas buat kalian apa. Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan ukuran kalian, sehingga kalau pas kalian beli frame, kalian tahu yang kalian harus perhatikan, biasanya headsetnya kah, atau seat tube-nya kah, atau berapa panjang dari top tube-nya, apakah kepanjangan atau beda 2 cm, nanti akan berpengaruh pada panjang stem kalian. Oke guys, itu tadi nama-nama parts-parts yang ada di sepeda. Semoga video kali ini berguna bagi kalian, supaya pas kalian ke toko atau kalian mau mencari barang untuk sepeda kalian tahu namanya apa. Membuat kalian bertambah wawasan lagi mengenai sepeda. Dan untuk kalian yang mau tulis komen, silahkan tulis komen di bawah. Siapa tahu gue ada yang lupa, parts-parts mana yang gue belum bahas, kalian bisa tulis komen di bawah. Nah, untuk kalian yang punya ide-ide video kita selanjutnya, jangan sungkan-sungkan tulis komen di bawah. Siapa tahu kita bisa membuatkan video untuk kalian. So guys, if you like this video, jangan lupa like, subscribe, dan share, karena dukungan kalian membuat kita lebih kreatif lagi guys. So, see you guys.